Halo teman-teman Melanesia Free Dive, kembali lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Free Dive. Kali ini saya coba ajak teman-teman untuk ngobrol bersama dua saudara saya di Indonesia bagian timur. Ada Kakak Glenn Watimuri di Ambon, cuman sekarang beliau lagi merantau bentar. Oke, dan yang kedua lagi jalan. Dan yang kedua ada Kakak Putu di Sorong. Oke, mungkin teman-teman di luar sana juga sudah kenal mereka berdua ini. Saya coba ajak mereka berdua panel diskusi santai saja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari perbincangan kita kali ini. Oke. Bagaimana? Apa kabar Kakak Glenn, Om Putu? Apa kabar? Kabar selalu luar biasa. Baik, selalu bahagia. Satu-satu dulu kalau begitu ya, jangan main borong ya, karena ini dua lawan. Siap. Saya mulai dari yang paling tua dulu ini. Siapa yang paling tua ini? Iya. Ya. Suhunya Om Glenn. Suhu apa nih? Suhu panas atau suhu? Selalu baik. Oke. Selalu baik, harus bahagia. Ya. Aktivitas ini sekarang lagi sibuk apa? Bisa di-share ke kawan-kawan? Kalau sekarang kebetulan lagi cuti pantai. Jadi kita kebetulan, tapi dekat-dekat pantai lah. Oke. Sedikit proyek-proyek kecil-kecilan lah buat menyambung hidup di masa pandemi. Iya, betul. Jadi lagi di Bitung, kebetulan lagi di Bitung, di Manado. Ada satu pekerjaan lama sih sebenarnya, hotel. Jadi lagi pegang. Yang penting jaringan sibuk. Hotel sih. Yang penting sibuk. Sibuk kan? Oh iya, berarti betul. Oke, jadi sebelum saya ke Om Putu, jadi saya perkenalkan ke teman-teman, Kakak Glenn ini kalau kalian tahu dia punya sosial media yang ada hubungannya dengan provokator. Jadi kalau kalian lihat ada provokator pantai, ada provokator sekarang di Instagram, provokator Baronda dan lain-lain. Nah, kalian sekarang pakai. Nah, sebentar kita coba tanya-tanya soal itu, oke? Kakak Glenn tahan dulu, kita pindah ke Coach. Om Putu. Apa kabar Om Putu? Kabar baik, luar biasa. Pak Aji, gimana kabar baik ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa sekarang ini? Di mana? Sekarang kesibukannya ya masih di Sorong, cuman kesibukannya sendiri karena Raja Ampat tutup, jadi paling ya balik lagi ke basic, fotografer wedding. Ya dapat 1-2 alhamdulillah lah buat bertahan hidup. Ini bukti kalau kita ini multi talent loh. Pariwisata mati, satu skill yang lain. Kakak Glenn lari ke Bitung untuk ngurus hotel dan lain-lain. Om Putu sikat fotografi karena sama ini studio. Memang, oke. Sip. Jadi ya sudah tidak ada lagi alasan kalau kita ini di timur anak muda tertinggal. Kita juga bisa loh, cuman memang kita jauh dari pusat. Nanti kalau ibu kota negara pindah ke Jayapura, mungkin kita yang hebat ya. Amin. Ya kalau gitu. Oke, jadi kalau kalian Om Putu mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, dia salah satu trip organizer di Raja Ampat. Jadi khusus buat teman-teman yang mau ke Raja Ampat, kalian bisa kontak dia di Instagram, namanya apa Om Putu di Instagram? Putu Sugar untuk yang Instagram pribadi. Kalau untuk travelnya Kurkapa Trip Raja Ampat. Ya mungkin kalian lebih kenal dengan Kurkapa Trip. Dia adalah salah satu trip organizer-nya di situ. Oke, kalau kalian mau ke Raja Ampat nanti, kalau nggak salah akhir tahun ini, kalau sudah aman, yang sudah kepengen banget ke Raja Ampat, langsung sudah hubungi Om. Siap. Oke. Saya mau tanya kembali nih, mulai dari Kakak Glenn dulu, oke? Siap. Kakak Glenn, bagaimana melihat kondisi yang sekarang ini? Masih ada hubungannya dengan pandemi tadi? Bagaimana Kakak Glenn melihat grafiknya ini, khusus untuk dunia pariwisata sendiri di Kota Ambon lah? Di Kota Ambon. Ya, kalau di Ambon, kalau kita bilang mengalami dampak paling parah sebenarnya, karena bukan Ambon saja ya, mungkin kita pikir ini Indonesia Timur pada umumnya, karena sebelum kita kan sudah dihadapkan dengan satu kasus kenaikan harga tiket. Nah, kenaikan buat kita pariwisata Indonesia Timur. Nah, informasi ini kan bukan informasi asli, memang itu sudah kita konfirmasikan ke pihak kementerian waktu melalui jaringan
Generasi Pesona Indonesia. Nah, di situ waktu ada Komisi 10 yang datang ke Ambon, kita sempat tanyakan ke wakil ketua Komisi 10. Bilang, Pak, kalau misalnya memang harga tiket pesawat itu tidak turun, kenapa coba tidak cari solusi lain? Misalnya pengadaan jalur-jalur kapal singkat dari Indonesia Tengah ke Timur atau Indonesia Barat ke Indonesia Timur gitu. Jadi kayak misalnya mungkin kalau normalnya 4 hari dari Jakarta, mungkin ada kapal trayek baru yang bisa mungkin 3 hari atau 2 hari gitu kan. Jadi Jakarta, Makassar, Ambon, Papua gitu kan lebih cepat daripada tiket. Nah, apalagi ditambah dengan gempa itu 1 tahun kemarin sampai akhirnya kita mau ambil job ini untuk kembali lagi pasang dia handle jaringan internet di hotel pre-opening. Nah, waktu tahun kemarin 2019 itu dari 3 grup yang sudah booking, yang sudah ada yang sudah DP, cancel. Pokoknya cuma 5 grup lah. Jadi itu benar-benar langsung sinyal muncul dari orang rumah atau dapur berbahaya. Masalahnya kita sudah bisa lihat lah, istilahnya kita sudah bisa estimasikan kayak bagi ini udah bakal ada income. Nah di situ akhirnya kita karena sudah lihat banyak cancel ya udah akhirnya kita terima job ini, kita pindah ke Manado langsung ke Bitung. Jadi kalau sekarang ini kan lagi posisi corona, cepat di Bitung karena perbatasan kan dijaga untuk masuk harus tetap pakai surat. Sip. Oke, sampai situ tahan dulu Kakak Glenn. Kalau Om Putu bagaimana Om Putu di Sorong sendiri khusus untuk Raja Ampat bagaimana dengan pandemi yang dia sikat kita mulai awal tahun sampai sekarang gimana? Pasti berdampak lah ya, tapi berdampaknya seperti apa itu kan kita nggak tahu ya untuk trip organizer sendiri. Kira-kira gimana Om Putu? Terus cara mensiasatinya itu kira-kira gimana? Kalau di Raja Ampat sendiri sekarang ini ya karena pintu masuk ke Raja Ampatnya sendiri melalui Sorong, betul. Dan Pemda dari Sorong sendiri sudah menutup diri bahkan sebelum ada perintah dari pusat itu Bapak Wali Kota sendiri sudah menutup untuk jalur akses udara maupun laut. Makanya kan dengan lokal pun dari Sorong ke Raja Ampat pun sudah ditutup bahkan sebelumnya. Nah makanya kan berdampak sekali kalau mau dibilang untuk wisata lokal. Kita bukan nggak ngarepin sih, setidaknya ada sedikit pemasukan dari wisata lokal orang Sorong yang liburan ke Raja Ampat, tapi ini bahkan sudah ditutup. Makanya kan sama sekali akses keluar dari Sorong ke Raja Ampat pun tidak ada. Jadi selama pandemi itu dia hantam kita memang betul-betul nol pemasukan ya? Betul-betul nol pemasukan. Hitungannya pokoknya dari tanggal 27 itu Indonesia kena dampak dan tanggal 1 Maret kalau nggak salah itu ditutup sampai sekarang, sampai detik ini. Gila. Nah, terus cara Om Putu untuk menjaga customer yang customer pelanggan tetap lah ya, istilahnya yang memang lagi senang ke sana segala macamnya, gimana Om Putu kasih tahu ke mereka? Hampir sama kalau di pariwisata sepertinya sama teman-teman yang lain juga kasusnya hampir sama. Bahkan kalau saya sendiri pribadi ada 4 trip yang tidak dihitung jauh, 3 trip sampai bulan Agustus, 1 trip nanti Oktober, itu yang sudah DP dan akhirnya tidak mundur, tidak cancel, tapi mereka mereka bilang mundur jadwal saya tidak apa-apa, karena kan kalau memang mau di cancel hitungannya juga kita jaga hubungan ya? dari hubungan. Jadi ini tamu-tamu yang sudah saya jaga 4-5 tahun lah dari pertama buka sampai sekarang tuh ini kebanyakan tamu repeat order. Jadi mereka ya itu dia tadi Om Cupe bilang datang ke sini mungkin menikmati suasana keindahan alam Raja Ampat plus dengan pelayanan yang saya kasih. Iya betul. Oke itu lah tadi yang saya bilang. Jadi pandemi ini memang betul-betul berdampak ya. Ambon pun sebagai sentral ya. Ambon sebagai sentral kita transisi antara Indonesia Tengah dan dengan Timur. Dia di tengah-tengah.
Saya pun kalau mau pulang ke Fakfak pasti Ambon dulu, Sorong Oke. baru masuk Fakfak. Begitupun sebaliknya, mau naik pesawat, mau naik kapal pasti saya transitnya situ. Gila, Sorong pun begitu. Bayangkan Mace dari Fakfak tidak bisa ke Makassar karena Sorong tutup. Iya. Jadi ya memang posisi kalian berdua memang sangat-sangat setengah mati ya, sangat-sangat susah. Nah, Iya, begitu sudah terhimpit sekali ini karena memang betul. Tapi ya nantilah kita coba ngobrol bagaimana solusinya. Untuk Kakak Glenn sendiri sebagai seorang provokator, nah saya mau nanya ini, asal mula ide mengambil kata provokator ini sebenarnya dari mana? Tadi kan sempat ngobrol juga yang tadinya dari komunitas sampai jadi PT sampai jadi perusahaan. Coba cerita singkat sedikit dong provokator ini. Jadi ini ada itu singkat ceritanya itu sebenarnya dulu dari teman-teman sih. Maksudnya dulu waktu kita masih di Jakarta, jalan-jalan traveling waktu itu kan backpacker dulu kan belum ada kayak sekarang kan backpacker. Udah ada Instagram, ada Facebook, foto pun udah ada, istilahnya siapa mau. Jadi jalan-jalan kan biasanya kan kita palingan ke Bali, Jogja. Pokoknya jalan-jalan gitu kan, habis lagi off. Nah, kita selalu bilang daripada tiap masa liburan paling Bali, tiap liburan ke ini Lombok, coba main ke timur. Dia langsung teman-teman pada bilang gitu, Ambon udah panas, mahal, jauh, rusuh lagi kan. Nah, itu dari situ kita bilang ya udahlah. Karena kita bilang kalau cuma keindahan alam pergi ini biasa-biasa aja sih kita bilang. Maksudnya bukan biasa gimana, cuma maksudnya ya sama aja di kita juga ada. Jadi kalau ngelihat ini aja kalian udah bingung, apalagi kalian lihat di sana. Nah, akhirnya sampai ketika kita 2014 balik. Nah, waktu balik kan kita sempat sama kayak ini tahun lagi di hotel juga di IT di Natsepa waktu itu. Terus 1 tahun setelah itu hanya kan kita traveling itu kan coba ingin bikin explore Maluku itu udah waktu munculnya itu ganggu orang karena kita jam postingan waktu itu masih di Facebook belum di Instagram. Setiap jam 2 Indonesia Barat atau jam 2 di Ambon kita selalu posting foto-foto kita lagi kita lagi liburan. Sementara jam begitu orang di Jakarta kan lagi istirahat jam 12. Jadi pas dilihat anjir gila ini. Jadi dari situ mereka habis makan siang. Nah, hanya dijulukin sama teman-teman yang suka jalan provokator. Nah, dari situ. Kemudian itu juga dari filosofi enggak pandai fotografi, enggak pandai videografi. Nah, kalau saya bilang wah foto, orang tuh selalu menganggap saya tuh fotografer, di fotonya bagus ya. Padahal itu foto ya istilahnya aja gitu. Jadi dari situ udahlah daripada nanti orang kan banyak yang cover traveling apa segala macam, kita belum menemukan subjeknya, ya udah provokator aja yang dijadikan. Jadi kita orang yang paling malas menulis, orang paling ini, tapi kalau suruh cerita itu nomor 1. Jadi kita jadi provokasi aja lah. Kita jual provokator. Jadi teman-teman itulah asal mula munculnya kata provokator yang akhirnya nempel sama Kakak Glenn sampai sekarang ini. Oke, kalau Om Putu sendiri gimana Om Putu? Jadi Kurkapa Trip ini, kok saya sih secara pribadi juga lebih kenal Kurkapa daripada ya maksudnya sekarang sudah kenal. Dulu maksudnya waktu sebelum kenal Om Putu, Kurkapanya yang lebih ditahu lah maksudnya daripada Om Putunya sendiri. Tapi kalau sekarang ya kita sudah tahu. Nah, Kurkapa ini sebenarnya dia bentukannya apa sih? Apakah perusahaan atau cuman sekedar nama trip organizer, dan artinya itu apa sebenarnya? Jadi Kurkapa Trip itu sebenarnya asal muasalnya dari nama sebuah kampung, di mana saya dulu kan ke Raja Ampat itu 2015 pas ulang tahun lah, bulan Mei. Tapi niat ke Raja Ampat itu sebenarnya sih kan waktu kuliah di Jakarta, pulang ke Sorong itu tiap pulang orang bilang Raja Ampat, bukanya kan 2005, terus
saya pulang saya tidak pernah sentuh Raja Ampat. Bagaimana caranya? Ini pulang satu kali dan cari kerja di sini belum rezeki dapat kerjaan di Sorong. Akhirnya ya sudah, karena jiwa backpacker, jiwa suka naik gunung waktu zaman kuliah, terus suka bolang, terus akhirnya pulang ke Sorong, bagaimana caranya biar saya ke Raja Ampat gratis, bahkan dapat uang. Nah, akhirnya buka trip backpacker dengan harga paling minimum 2 hari 1 malam itu pokoknya di bawah 1 juta lah. Oke. Itu dengan fasilitas yang kalau mau dibilang ya lumayan lah fasilitasnya, dengan perahu ukuran 30 orang, terus nginap di rumah warga di kampung Purkapa. Kalau untuk yang cowok-cowok nginapnya di pinggiran pantai pakai tenda, jadi lebih berasa banget itu backpackernya. Oke, kemudian untuk kalian berdua ini kenapa mengambil dunia pariwisata sebagai dapurnya kalian? Om Putu dulu deh. Kalau saya sih lebih ke hobi yang dijadikan kerjaan sih. Kebetulan hobinya bolang, terus fotografi. Orang tua kebetulan bapak tuh tukang foto, kalau bilang fotografer juga. Jadi ya orang bilang darah mengalir dari orang tua. Sebenarnya saya juga belajar sih, masih baru banget fotografi. Jadi awalnya dari tukang jalan-jalan segala macam, akhirnya coba buat dia lebih produktif untuk berpenghasilan ya. Kalau kakak Glenn sendiri, kenapa lebih fokus ke pariwisata? Kenapa tidak? Hal pertama yang kita ingin lakukan setelah kembali ke Ambon adalah coba membuat Indonesia Timur tuh lebih bergema lah di Indonesia Barat, karena ya kita 10 tahun di Jakarta selalu kita melihat bahwa memang kondisinya sangat kontras antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah itu yang membuat kayak misalnya saya waktu kerusuhan apa segala macam itu tuh udah trauma, hal-hal yang membuat trauma, dan itu cobalah kita munculkan Indonesia Timur, khususnya kayak Ambon karena sebagai kota asal bisa memberikan sesuatu kata yang berarti selain kata. Kalau buka Google cari Ambon kerusuhan, pembunuhan atau apa yang negatif gitu. Terus akhirnya waktu kembali ke Ambon mau coba main di teknologi, karena istilahnya dasar IT yang sesuai dengan pekerjaan, tapi ternyata mau main IT gimana, kita mau bikin website gimana kalau jaringan juga susah, pakai data mahal. Akhirnya sudahlah mulai mancing. Udahlah, mumpung di Jakarta kan jarang mancing. Nah, udahlah cari tempat-tempat spot mancing. Sambil yaitu meracuni orang dengan foto-foto. Nah, kita tuh tertarik kepada yang namanya Ora Beach dulu tuh waktu data. Nah, tapi karena belum tahu, jujur kita orang Ambon, tapi nggak tahu banyak tentang Ora di tahun 2014, sumpah. Nah, akhirnya 2015 kita kumpulin anak-anak, waktu itu masih di hotel kan, kita kumpulin anak-anak hotel, yuk kita ke Ora yuk, ayo. Sudahlah, modal kayak backpacker kayak yang biasa kita lakukan kayak di Jakarta, tapi kan orang-orang Ambon kan pernah, anak-anak Ambon ini istilahnya pada paham tentang backpacker, mereka pikir tuh harus keluarkan biaya untuk liburan tuh harus banyak uang. Nah itu yang membuat ini sih. Jadi akhirnya singkat cerita dari situ kita akhirnya membentuk satu komunitas namanya Moluccan Backpacker. Moluccan Backpacker itu ya akhirnya kita mengeksplor daerah-daerah untuk kita tunjukkan ke teman-teman di Indonesia Barat, teman-teman di Indonesia bahwa ini loh kecantikan-kecantikan yang ada di Indonesia Timur. Oke. Kalau ditanya soal satu spot nih untuk kalian berdua, satu spot yang spesial menurut kalian yang punya histori yang banyak dan kalian kayaknya pengen banget jual terlalu kasar bahasanya. Pengen ngajak kawan-kawan dari luar itu buat ayo datang ke sini, ini spot andalan saya loh, paling bagus. Mungkin dari underwaternya kah, mungkin dari pulaunya kah, dari segala macamnya. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak atau tetap rahasia ini? Dari Om Putu dulu. Di Sorong Raja Ampat kira-kira ada nggak? Satu aja.
Kalau di Raja Ampat, kebetulan saya lebih banyak explore di Raja Ampat ya. Kalau untuk Sorong sendiri ya mungkin baru sekitar 3 bulan belakangan ini. Ya. Kalau di Raja Ampat sendiri, spot andalan kalau untuk underwater, terus lagunnya tetap Sawindarek. Tapi kalau untuk view landscape dari puncak bukit ya, karena di sini hitungannya ya di bawah 500 meter mdpl itu masih bukit ya. Itu Wayak tetap terbaik. Oke. Jadi saya penasaran tuh, pengen banget kalau memang yang selama ini kan ngeliatin kan mereka sering sekali tuh backpacker nginap di Wayak tendaan. Saya belum pernah kalau untuk di seputaran Wayak Jawa Barat sendiri kayak di Purkapa, di Pianemo, di Yeben mungkin sudah pernah, tapi kalau di Wayak sendiri belum. Itu yang saya pengen. Oke. Saya saja pribadi belum pernah ke situ, Wah. Next. Tapi Sawandarek oke. Saya kemarin Sawandarek keren. Untuk di Ambon gimana Kakak Glenn? Ada satu spot nggak yang kira-kira favorit menurut Kakak Glenn? Kalau Ambon tuh ada beberapa tempat yang kita paling suka. Ada rata-rata sih ya. Kalau sering perhatikan, kalau kita sering ada di mana sebenarnya itu sudah clue-nya. Tapi jujur kalau bicara ketertarikan kita punya satu. Kalau Pulau 7, kalau Om Oke itu sudah tahu kalau Pulau 7 itu kalau Lebaran kalau kita ke situ pasti dong bilang wes mudik dia mudik pulang kampung, karena di situ dengan masyarakatnya juga ya jujur, karena waktu kita datang betul-betul masyarakat yang nol. Beda dengan kayak misalnya di Ora dan lain sebagainya, masyarakat sudah tahu, tapi Pulau 7 tuh benar-benar mereka tuh dulu waktu kita tawarkan untuk pulau itu dijadikan pulau wisata, mereka bilang siapa mau datang gitu, padahal jarangnya cuma itu gitu. Nah ketika sekarang lihat perkembangan Pulau 7 sekarang tuh itu membuat kayak kita cukup maksudnya ya kita nggak ninggalin uang banyak, kita nggak berinvestasi uang, tapi merasa satu tempat di mana ketika kita datang ada yang menyambut, Om Glenn itu kayak satu hal yang kita bisa ceritakan buat sampai anak cucu. Jadi kayak Pulau 7 tetap terbaik. Kita Pulau 7 jadi terbaik. Pulau 7 untuk Kakak Glenn provokator pantai di Ambon dan Om Putu masih pegang Sawandarek dan Wayak ya untuk area Raja Ampat dan sekitar ya. Memang itu saya sudah tidak ragukan lagi sih sebenarnya.